Ini yang juga mungkin nanti akan jadi perbincangan khusus, yaitu wayang. Saya mungkin sahabat Cintata juga pengen tahu wayang itu apa dan atau cerita apa tuh di balik wayang itu, Bro? Iya. Pertama-tama kita perlu menengok masa lampau pada teori yang dikemukakan oleh seorang dari Belanda namanya Dr. J.L.A. Brandes. Itu pada tahun 1880-an gitu membuat teori bahwa ada 10 unsur kebudayaan Jawa asli yang bukan didatangkan dari India. Ya. Karena kalau kita bicara kebudayaan kan umumnya terus ada kebudayaan asli atau itu import itulah. Nah, 10 unsur itu diantaranya wayang. Yang lain ada gamelan, ada batik. Batik itu bukan milik dari mana-mana, tapi asli di Indonesia sudah ada itu. Nah, sekarang mengenai wayang itu. Berarti wayang itu sudah ada sejak zaman kuno, zaman klasik itu. Akan tetapi sebagai hasil budaya, wayang itu mengalami perkembangan tuh. Dari perkembangan ini, dimensi bentuk, ruang dan waktu itu sangat berkaitan sekali. Bentuknya saja terus berkembang sesuai dengan ruang dan waktunya itu. Nah, dari bentuknya nanti ada wayang yang dibuat dari kulit. Ya. Kemudian terus wayang yang dibuat dari kayu. Ya, mesti seperti wayang golek dan sebagainya itu. Nah, berarti wayang itu sebagai kebudayaan Jawa atau Nusantara yang sudah berakar abad ke-8, 7 itu sudah ada. Bahkan sebelum itu saya percaya sudah ada. Hanya saja karena sebelum zaman Hindu datang itu kan orang belum mengenal tulisan. Jadi belum bisa menulis, belum ada sumber-sumber yang tertulis. Tetapi sebagai suatu karya seni manusia itu sudah ada jauh pada masa prasejarah misalnya itu. Kemudian ketika zaman Hindu datang, pengetahuan kita tentang wayang itu mulai muncul bertambah. Karena apa? Karena zaman Hindu Buddha itu orang sudah mulai mengenal tulisan gitu. Ya. Yang tulisan itu bertahan sampai sekarang gitu. Orang sudah mengenal bahan-bahan untuk menulis itu terus saja itu. Nah, untuk wayang tentu saja juga mengikuti periode-periode itu perkembangannya. Kalau pada zaman abad ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 itu kita hanya ada sumber berita tentang bahwa wayang sudah ada, ya, tetapi bentuk seperti apa belum ada gambaran. Nah, wayang sudah ada, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk pemujaan, untuk upacara. Jadi wayang itu muncul pertama kali tentu untuk upacara, untuk fungsinya, pemujaan. Karena ada wayang buat hyang itu, bahkan nama-nama dalangnya itu ada itu.
tetapi bentuknya wayang seperti apa belum kita ketahui itu. Dan sumber yang diceritakan wayang itu adalah jelas dikatakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Karena kedua cerita ini sudah ada bersamaan dengan datangnya kebudayaan dari India itu. Maka ceritanya tentu berkisar pada Mahabharata dan Ramayana. Kapan toh Ramayana itu ada? Nah, Ramayana itu ada sebenarnya abad 9 sudah ada di apa namanya, di relief Candi Rojonggrang itu ada cerita tentang relief Ramayana itu. Berarti cerita itu sudah terkenal di masyarakat itu, ya. Tokoh-tokoh dalam Ramayana sudah terkenal di masyarakat. Nah, itu. Nah, sesuatu yang sudah terkenal akhirnya oleh masyarakat diwujudkan di dalam bentuk yang dapat dilihat itu. Ya, akhirnya menjadi wayang dan perkembangannya akhirnya akan bentuk yang wayang yang seperti apa itu berbeda zaman. Kalau di dalam zaman klasik yaitu Hindu-Buddha itu kita membagi gaya seni itu menjadi dua subperiode atas dasar ruang dan waktu dan bentuk tadi, yaitu gaya Jawa Tengah dan gaya Jawa Timur, atau kalau disebut gaya klasik tua, gaya klasik muda. Nah, wayang klasik tua sudah ada bentuknya. Bentuknya mungkin masih sangat sederhana seperti relief dalam candi itu. Tapi di Jawa Timur nanti bentuknya akan lebih menyerupai relief di zaman Jawa Timur. Dan relief Jawa Tengah, Jawa Timur itu memang berbeda gaya seninya. Nah, wayang yang sekarang itu mulai Jawa Timur nanti Bali, ya, seperti wayang Bali, terus berlangsung sampai sekarang. Nah, karena wayang itu ada suatu cerita yang ditonton, dipertunjukkan, maka tentu saja ada artefak-artefak, sehingga akhirnya berkembang jenis-jenis wayang. Ada yang pertama yang sudah terkenal mesti namanya wayang Purwa, yaitu wayang dari kulit yang menceritakan tentang apa namanya Mahabharata, Ramayana itu wayang Purwo gitu, wayang Purwo gitu. Kemudian ada perkembangannya wayang untuk masa sekarang, ada wayang, bahkan sebelum itu pada waktu abad ke-12 itu Jawa Timur itu sudah ada bentuk wayang Cina. Ada satu naskah itu berbunyi ringgit Cina. Jadi ringgit itu bentuk, sekarang kata itu masih dikenal ringgit, artinya wayang gitu. Nah, itu wayang Cina ada itu. Itu dari wujudnya apa tokohnya yang kita tidak mengetahui lebih banyak. Hanya abad 12 itu sudah ada, 12, 13, lebih-lebih 14 itu wayang Cina itu sudah ada. Karena apa? Karena masa itu ini berhubungan dengan sosialnya. Masyarakat Cina mulai banyak berdatangan dan menetap. Dan mereka tentu saja akan membawa kebudayaannya sendiri juga gitu. Kemudian masa-masa berikutnya yang di Jawa itu berkembang wayang keagamaan menurut agamanya masing-masing. Ada wayang yang bernuansa Islami, ada wayang Sadat misalnya. Sadat itu oleh penciptanya wayang itu kan dari kata syahadat. Jadi ini wayang
bertemakan Islam itu. Ada wayang bertemakan agama lain lagi, ada wayang apa namanya agama lain itu ada wayang wahyu gitu. Itu menceritakan tentang cerita keagamaan Nasrani misalnya. Ada wayang yang bersumber ceritanya cerita dari Timur Tengah itu. Kemudian wayang berkembang pada kebudayaan Jawa yang sangat banyak sekarang ini. Wayang macam sejarah Islam di Jawa, ada wayang yang menceritakan Joko Tingkir, ada wayang yang menceritakan Wali Songo, itu dibuat wayang sendiri. Kemudian terus ada wayang untuk masyarakat secara umum itu, tidak menyangkut agama tetapi kehidupan umum itu disebut wayang Tengul. Terus ada wayang Klitik. Klitik itu cerita tentang Timur Tengah sana. Kemudian ada wayang yang sekarang itu. Terus akhirnya orang terus bukan mencipta tapi wayang wong, karena nanti dalam perkembangannya wayang itu bukti-bukti arkeologi ya sudah ada pada zaman sangat tua, zaman abad ke-8, 9 itu. Nah itu kan dari situ terus kita akan mempelajari dari waktu itu bentuknya seperti apa gitu. Kalau pada abad 9 hanya ada data arkeologi berupa tekstual, kalimat dalam prasasti, ada kata mawayang buat yang, tapi kita tidak tahu bentuknya mawayang buat yang. Mawayang buat yang itu artinya mengadakan pertunjukan wayang untuk pemujaan roh nenek moyang. Buat untuk yang nenek moyang. Bentuknya apa? 49 kita belum tahu. Baru kemudian ada data tertulis lagi abad ke-12 itu yang menyebutkan bahwa wayang itu ternyata walulang inukir molah angucap misalnya. Jadi bentuknya itu dari bahan lulang yang diukir, yang bisa molah maulah, bergerak, maucap, bisa berkata-kata. Nah kita sudah menuju kepada siapa yang menggerakkan dan berkata-kata itu. Ada pihak lain yaitu terus dalang. Nah munculnya dalang nanti terus pada prasasti yang lebih muda itu ada sebutan dalang juga nanti. Itu menarik sekali. Iya. Sudah disebutkan, sudah disebutkan. Bahkan pertunjukannya itu baik itu pertunjukan wayang atau pertunjukan musik itu zaman Lampau abad ke-11-12 itu sudah diperinci. Yaitu ada misalnya ada kita menjumpai kata awayang ihaji dan ada awayang ambaran. Awayang ihaji itu kelompok wayang dalang, wayang itu yang ini menjadi abdi dalam raja. Haji itu raja. Kebudayaan untuk raja. Kita mengenal teori tradisi budayaan besar, itu tradisi besar. Tapi sebaliknya ada awayang ambaran. Dari kata awayang ambaran itu mesti tradisi kecil dari masyarakat luar keraton. Kata ambaran terus berubah menjadi ambarang. Barang itu. Bahkan dalam prasasti abad 8 itu ada kata jenis-jenis pertunjukan, ada men-men. Men-men itu sekarang berubah jadi kata ngamen. Iya Prof. Berarti kalau jenis-jenisnya tadi juga beraneka jenis ya Prof. Ada
wayang Purwo jelas dengan tadi yang sampai kekinian itu Iya. jenisnya. Wayang beber. Nah, kalau itu tadi kalau ada wayang golek, ada wayang beber Iya, gitu iya. gimana, Prof? Itu karena perbedaan inti ceritanya yang Oke. dimainkan aja. Wayang golek itu umumnya berkembangnya di Sunda gitu. Tuh. Wayang beber itu di Jawa Tengah, Jawa Timur Jawa Tengah, itu. Jawa Timur. Sama dari anunya apa dari wujud bahannya ya, Prof? Iya, wayang golek itu umumnya kayu, kalau wayang beber itu gulungan kain yang diberi gambar. Setiap bingkai gambar itu dalam cerita tentang gambar itu. Oke. Terus digulung lagi, muncul gambar lain dalam bercerita tentang itu wayang beber. Tapi memang yang apa yang masih yang sekarang banyak sekali diminati adalah yang Purwo. Yang Purwo. Tadi kalau sampai wayang Purwo tadi, kemudian lakon-lakon atau cerita-cerita yang ada di wayang Purwo itu mengambil dari apa nih? Nah, wayang Purwo itu sumber ceritanya ada dua ternyata, yaitu Mahabharata itu yang kisahnya Pandawa itu Bharata itu dan Ramayana. Nah, Mahabharata sendiri nanti mulai zaman Jawa Timur itu melahirkan cerita Bharatayuda. Jadi cerita itu bisa tiga macam ini. Yang Ramayana itu, kemudian yang Mahabharata itu, kemudian yang Bharatayudanya sendiri. Dan perlu diketahui bahwa cerita itu induknya itu, tetapi nanti setelah di dalam pertunjukan itu ada beberapa perubahan-perubahan kecil. Maka lakon itu ada dua garis besar. Yang pertama lakon pakem. Pakem itu pokok mengambil dari garis besar dari Ramayana Mahabharata. Kedua lakon carangan. Carangan itu lakon yang dikarang oleh Galang sendiri, ya. Tetapi sumbernya tentu pada lakon pakem itu. Nah, sekarang yang banyak itu berkembang menjadi lakon carangan. Ya, banyak yang diminati karena berhubungan dengan kehidupan sekarang itu. Nah, perlu juga difahami bahwa cerita wayang itu bisa berkembang difungsikan untuk macam-macam keperluan. Dan judul lakonnya pun keperluan disesuaikan dengan itu. Misalnya ada apa namanya cerita untuk wayangan untuk memperingati parpol tertentu, itu ceritanya mengambil itu kalimatnya disebut-sebut itu. Kalau ini Prof, ruwatan misalnya. Nah, ruwatan itu wayang khusus sendiri. Khusus. Karena berbeda dengan wayang Purwo yang lain. Kalau wayang Purwo yang lain itu untuk keperluan pertama tontonan, dua untuk hajatan, yang siklus hidup manusia itu. Dari lahir sampai ya, mati. Bahkan mati, ketika mati itu juga melahirkan pertunjukan wayang sendiri, yaitu pada bulan-bulan ruah itu. Itu ada beberapa daerah itu yang masih dengan wayangan, bahkan wayangannya di daerah di arena kuburan itu, yang nonton ya mayit-mayit itu. Kemudian ada wayang yang khusus untuk ruwatan. Oh, itu jenisnya berbeda? Berbeda, karena ceritanya akan berbeda sekali. Iya. Dan untuk ruwatan itu pun nanti macam-macam. Ruwatan Sukerto, ada ruwatan bumi itu ada, ruwatan lingkungan itu. Orang sekarang menyebutnya ruwatan semua.
ruatan yang berbeda itu Soekarto itu. Oh, iya. Soekarto itu untuk anak yang karena lahir macam-macam banyak sekali kalau zaman dulu. Misalnya anak tunggal betul, bukan karena ada 2, 3 terus mati tinggal satu, bukan itu. Bener-bener tunggal. Itu tunggal itu harus diruat. Anak yang 3 jumlahnya diruat. Anak yang 5 jumlahnya diruat. Itu. Belum lagi ruatan karena seseorang melakukan kesalahan. Misalnya umumnya misalnya kaum perempuan ini ada ruatan memecahkan atau mematahkan untuk jamu itu, ya. Untuk jamu itu kan ada. Oh, pilis itu. Ya. Apa itu ya namanya? Ya, itu pecah itu mesti diruat zaman dulu. Orang membuat rumah belum selesai tutup keong dipakai itu sudah harus diruat banyak sekali. Tuh. Dan ruatan ini dilakukan pada siang hari. Oh, malah siang. Nah, dan sekarang ada ruatan namanya ruatan gembel. Itu ruatan terhadap anak-anak di daerah Dieng sana, yang rambutnya gembel itu pun harus diruat dengan ya dan pertunjukan. Nah, seni nanti dan tradisi itu di situ.